should take it slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Nifitrisia, BP 18-1054-2017, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis faktor. Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Analisis faktor merupakan perluasan dari analisis komponen utama yang digunakan untuk mengidentifikasi sejumlah faktor yang relatif kecil yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah besar variabel yang saling berhubungan. Tujuan utama dari analisis faktor ini adalah untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyaknya variabel dalam bentuk faktor atau variabel laten atau variabel bentukan. Faktor yang terbentuk itu merupakan besaran acak yang sebelumnya tidak dapat diamati atau diukur atau ditentukan secara langsung. Selain itu, tujuan dari analisis faktor itu adalah untuk mereduksi sejumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi sejumlah variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit dari variabel asal tersebut. Dan variabel baru tersebut dinamakan faktor atau variabel laten atau konstruk atau variabel bentukan. Macam-macam dari analisis faktor ini ada dua. Yang pertama yaitu analisis faktor eksploratory atau analisis komponen utama atau PCA. Analisis eksploratory atau analisis komponen utama ini atau PCA, Principal Component Analysis, yaitu suatu teknik analisis faktor di mana beberapa faktor yang akan terbentuk berupa variabel laten yang belum dapat ditentukan sebelum analisis dilakukan. Analisis faktor eksploratory merupakan suatu teknik untuk mereduksi data dari variabel asal atau variabel awal menjadi variabel baru atau faktor yang jumlahnya lebih kecil dari variabel awal. Proses analisis tersebut mencoba untuk menemukan hubungan antar variabel baru atau faktor yang terbentuk yang saling independen sesamanya, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel laten atau faktor yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal yang bebas atau tidak berkorelasi sesamanya. Jadi antar faktor yang terbentuk itu tidak berkorelasi sesamanya. Yang kedua, analisis faktor konfirmatori atau CFA. Analisis faktor konfirmatori yaitu suatu teknik analisis faktor di mana secara a priori berdasarkan teori dan konsep yang sudah diketahui atau dipahami atau ditentukan sebelumnya, maka dibuat sejumlah faktor yang akan dibentuk, serta variabel apa saja yang termasuk ke dalam masing-masing faktor yang dibentuk dan sudah pasti tujuannya. Pembentukan faktor konfirmatori atau CFA secara sengaja berdasarkan teori dan konsep, dalam upaya untuk mendapatkan variabel baru atau faktor yang mewakili beberapa item atau subvariabel yang merupakan variabel teramati atau observed variable. Pada dasarnya, tujuan analisis faktor konfirmatori ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Yang kedua, untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Proses analisis faktor ini secara garis besar ada beberapa tahapan. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun matriks korelasi. Yang ketiga, ekstraksi faktor. Yang keempat, merotasi faktor. Yang kelima, interpretasi faktor. Yang keenam, pembuatan faktor scores. Dan yang ketujuh, pilih variabel scored atau tentukan summated scale-nya. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, tujuan analisis faktor harus diidentifikasi,
Kemudian yang kedua, variabel yang akan dipergunakan di dalam analisis faktor harus dispesifikasi berdasarkan penelitian sebelumnya, teori dan pertimbangan dari si peneliti. Yang ketiga, pengukuran variabel berdasarkan skala interval atau rasio. Kemudian yang keempat, banyaknya elemen sampel harus cukup atau memadai. Yang kedua, yaitu menyusun matriks korelasi. Langkah pertama yaitu dilakukan dengan mencari korelasi matriks antara indikator-indikator yang diobservasi. Ada beberapa ukuran yang digunakan untuk syarat kecukupan data sebagai rule of thumb, yaitu yang pertama, korelasi matriks antar indikator. Metode yang pertama adalah memeriksa korelasi matriks. Tingginya korelasi antara indikator mengindikasikan bahwa indikator-indikator tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sebuah indikator yang bersifat homogen, sehingga setiap indikator mampu membentuk faktor umum atau faktor konstruk. Sebaliknya, jika korelasinya yang rendah antara indikator, mengindikasikan bahwa indikator-indikator tersebut tidak homogen, sehingga tidak mampu membentuk faktor konstruk. Yang ketiga, korelasi parsial. Metode kedua ini adalah memeriksa korelasi parsial, yaitu mencari korelasi satu indikator dengan indikator lain dengan mengontrol indikator lain. Korelasi parsial ini disebut juga dengan negative anti-image correlation. Yang ketiga, Kaiser-Meyer-Alkin atau KMO. Metode ini paling banyak digunakan untuk melihat syarat kecukupan data untuk analisis faktor. Metode KMO ini mengukur kecukupan sampling secara menyeluruh dan mengukur kecukupan sampling untuk setiap indikator. Selanjutnya yaitu ekstraksi faktor, di mana ekstraksi faktor ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mereduksi data dari beberapa indikator untuk menghasilkan faktor yang lebih sedikit, yang mampu menjelaskan korelasi antara indikator yang diobservasi. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan ekstraksi faktor ini. Yang pertama, Principal Component Analysis, di mana analisis komponen utama ini merupakan metode yang paling sederhana di dalam melakukan ekstraksi faktor. Metode ini membentuk kombinasi linear dari indikator yang diobservasi. Yang kedua yaitu Principal Axis Factoring. Metode ini hampir sama dengan metode Principal Component Analysis sebelumnya, kecuali matriks korelasi diagonal diganti dengan sebuah estimasi indikator kebersamaan. Namun tidak sama dengan Principal Component Analysis, di mana indikator kebersamaan yang awal selalu diberi angka 1. Yang ketiga yaitu Unweighted Least Square, di mana metode ini adalah prosedur untuk meminimumkan jumlah perbedaan yang dikuadratkan antara matriks korelasi yang diobservasi dan yang diproduksi dengan mengabaikan matriks diagonal dari sejumlah faktor tertentu. Kemudian yang keempat adalah Generalized Least Square, di mana metode ini adalah metode meminimumkan error sebagaimana metode Unweighted Least Square. Namun korelasi diberi timbangan sebesar keunikan dari indikator atau error. Korelasi dari indikator yang mempunyai error yang besar diberi pertimbangan yang lebih kecil dari indikator yang mempunyai error yang kecil. Kemudian ada maximum likelihood, di mana suatu prosedur ekstraksi faktor yang menghasilkan estimasi parameter yang paling mungkin untuk mendapatkan matriks korelasi observasi jika sampel mempunyai distribusi normal multivariat. Kemudian ada tahapan merotasi faktor. Setelah kita melakukan ekstraksi faktor, langkah selanjutnya itu adalah rotasi faktor atau rotation. Rotasi faktor ini diperlukan jika metode ekstraksi faktor sebelumnya menghasilkan komponen faktor utama yang jelas. Tujuan dari rotasi faktor ini agar dapat memperoleh struktur faktor yang lebih sederhana agar mudah diinterpretasikan. Ada beberapa metode rotasi faktor yang bisa digunakan. Yang pertama, Fredie-Max Methods, di mana metode ini adalah rotasi ortogonal untuk meminimalisasi jumlah indikator yang mempunyai faktor loading tinggi pada tiap faktor. Kemudian ada Quarty-Max Method, yang merupakan metode rotasi untuk meminimalisasi jumlah faktor yang digunakan untuk menjelaskan indikator.
Kemudian ada Equamax method yang merupakan metode gabungan antara Varimax method yang meminimalkan indikator dan Quantimax method yang meminimalkan faktor. Kemudian tahap selanjutnya yaitu interpretasikan faktor. Setelah diperoleh sejumlah faktor yang valid, selanjutnya kita perlu menginterpretasikan nama-nama faktor. Interpretasi faktor dapat dilakukan dengan mengetahui variabel-variabel yang membentuknya. Interpretasi ini dilakukan dengan judgment. Kemudian tahap selanjutnya pembuatan vector scores, di mana faktor scores yang dibuat ini berguna jika akan dilakukan analisis lanjutan, seperti analisis regresi, analisis diskriminan, atau analisis lainnya. Langkah yang terakhir yaitu pilih variabel surrogates atau tentukan summated scale. Variabel surrogates ini adalah suatu variabel yang paling dapat mewakili satu faktor. Misal, faktor 1 terdiri dari variabel x1, x2, dan x3, maka yang paling mewakili faktor 1 adalah variabel yang memiliki faktor loading terbesar. Apabila faktor loading tertinggi dalam satu faktor, ada yang hampir sama. Ada yang bersama misalnya x1-nya 0,905 dan x2-nya 0,904, maka sebaiknya pemilihan surrogates variabel ini ditentukan berdasarkan teori, yaitu variabel mana secara teori yang paling dapat mewakili faktor, atau cara lain adalah dengan menggunakan summated scale, di mana summated scale ini adalah gabungan dari beberapa variabel dalam satu faktor, bisa berupa nilai rata-rata dari semua faktor tersebut, atau nilai penjumlahan dari semua variabel dalam satu faktor. Asumsi yang harus terpenuhi dalam analisis faktor ini adalah yang pertama, korelasi antar variabel independen. Besarnya korelasi atau korelasi antar independen variabel tersebut harus cukup kuat, misalnya di atas 0,5. Selanjutnya, korelasi parsial. Besarnya korelasi parsial yaitu korelasi antar dua variabel dengan menganggap tetap variabel yang lain justru harus kecil. Pada SPSS, terdeteksi terhadap korelasi parsial diberikan lewat pilihan anti-image correlation. Yang ketiga, pengujian seluruh matriks korelasi atau korelasi antar variabel yang diukur dengan besaran Berlin test of sphericity atau measure sampling adequacy atau MSA, di mana pengujian ini mengharuskan adanya korelasi yang signifikan di antara paling sedikitnya beberapa variabel. Kemudian yang terakhir itu pada beberapa kasus, asumsi normalitas dari variabel-variabel atau faktor yang terjadi sebaiknya dipenuhi. Baiklah, kita akan mencoba analisis faktor menggunakan SPSS. Baiklah, di sini saya akan mencoba analisis faktor menggunakan SPSS, di mana di sini saya telah memiliki data dengan 7 variabel x1, x2, x3, x4, x5, x6, dan x7, dan banyak data itu sebanyak 45, di mana data inilah yang kita analisis menggunakan SPSS. Di mana caranya kita klik, kita salin data yang telah ada ini ke SPSS, copy, kemudian kita paste. Lalu pada variabel setelah ada datanya, kemudian kita klik variable view untuk merubah nama variabelnya ke x1, x2, dan sampai x7. x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. Kemudian untuk desimalnya kita nolkan karena kita akan memakai bilangan bulat. Dan untuk labelnya kita label dengan x1 sampai x7.
X7, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Baiklah, setelah kita selesai melakukan pengaturan terhadap variabelnya, selanjutnya kita kembalikan ke data view. Maka ini telah menjadi X1, X2, X3 sampai X7. Kemudian selanjutnya kita akan menganalisisnya dengan cara klik analyze, kemudian ambil data reduction, kemudian pilih faktor. Di sini akan muncul kotak dialog faktor analisis, kemudian kita pindahkan variabel-variabel ini ke kotak variables dengan cara klik X1, kemudian klik tombol kanan, X2 sampai seterusnya ke X7. Kemudian setelah ini selesai, X6, X7. Setelah ini selesai, kemudian klik descriptive, dimana di sini kita akan mencentang pada statistik, kita centang keduanya, univariate descriptive, kemudian initial solution kita klik, kemudian correlation matrix kita klik, coefficient, significance level, determinant, KMON, Berlitz test of specificity, dan anti-image. Lalu klik continue. Kemudian pada extraction kita klik. Pada metode kita pilih principal component, yaitu metode sederhana dari analisis faktor. Di sini pada analisis kita klik correlation matrix, pada display kita klik atau kita centang keduanya, yaitu unrotated factor solution dan script plot. Kemudian pada kolom extract kita pilih region value over dengan angka 1, kemudian klik continue. Selanjutnya rotation. Di rotation ini pada metode kita pilih Varimax, pada display kita pilih display. Di display ini kita pilih keduanya, rotated solution dan loading plots. Kita klik continue. Kemudian pada option pada missing value kita pilih exclude case listwise, dan pada coefficient display format kita pilih sorted by size. Kemudian klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Di sini nanti akan muncul beberapa tabel outputnya. Nanti saya akan analisis satu-satu. Setelah melakukan analisis menggunakan SPSS, maka kita mendapatkan beberapa tabel output. Yang pertama yaitu tabel communalities, di mana tabel ini menunjukkan seberapa besar sebuah variabel dapat menjelaskan faktor. Dapat kita lihat pada kolom extraction, nilai X1 0,769, yang artinya variabel X1 dapat menjelaskan faktor sebesar 76,9%. Dan nilai X2 yaitu 0,646, di mana artinya X2 dapat menjelaskan faktor sebesar 64,6%, dan begitupun pula dengan variabel lainnya, di mana semuanya besar dari 50%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat menjelaskan faktor. Kemudian ada tabel total variance explained. Berdasarkan tabel total variance explained ini dapat kita lihat pada kolom komponen yang menunjukkan bahwa ada 7 komponen yang dapat mewakili variabel. Kemudian kita perhatikan kolom initial agent value, di mana dengan SPSS kita telah tentukan nilainya 1. Variance biasa diterangkan oleh faktor 1 adalah 2,644 di kolom totalnya. Kemudian kita bagi 7 dikali 100%, maka hasil variance-nya itu dapat kita lihat pada kolom percent of variance,
yaitu 37,776. Untuk faktor 2 begitu juga, 1,594 dibagi 7 kali 100% didapat nilai variansnya 22,768. Dan faktor 3 juga 1,051 dibagi 7 kali 100% didapat 15,018. Dengan demikian, karena nilai eigen value yang ditetapkan tadi itu 1, maka nilai total yang dapat diambil adalah yang besar dari 1. Dapat kita lihat nilai totalnya yang besar dari 1 itu hanya 3, komponen 1, komponen 2, dan komponen 3. Selanjutnya, tabel komponen matriks. Di sini menunjukkan seberapa besar sebuah variabel berkorelasi dengan faktor yang akan dibentuk. Di sini kita lihat itu X3 berkorelasi sebesar 0,885 dengan komponen 1 atau faktor 1, kemudian berkorelasi minus 0,388 dengan faktor 2, dan 0,128 untuk faktor 3. Dan X6 dapat kita lihat berkorelasi 0,871 dengan faktor 1, berkorelasi minus 0,396 dengan faktor 2, dan 0,131 untuk komponen dengan faktor 3, dan begitu pun dengan variabel lainnya. Selanjutnya, tabel rotated component matrix. Tabel ini menunjukkan X1 itu berkorelasi terbesar dengan faktor 1 dengan nilai 0,968, dan X6-nya 0,959, dan X2 0,731. Itu berkorelasi terbesar di antara variabel. Yang terbesar untuk faktor 2 yaitu X7 dan X5, di mana nilainya 0,869, dan X5 nilainya 0,760 untuk faktor 2. Untuk faktor 3 yang terbesar yaitu X1 dan X4, di mana nilainya 0,877 dan 0,666. Maka dapat disimpulkan bahwa anggota masing-masing faktor itu adalah untuk faktor 1, variabel X3, X6, dan X2. Kemudian untuk faktor 2, X7, X5, dan faktor 3, X1, dan X6. Selanjutnya yaitu tabel komponen transformation matrix. Di sini menunjukkan bahwa pada komponen 1, nilai korelasinya 0,886, yaitu besar dari 0,5. Kemudian untuk komponen 2, 0,712 besar dari 0,5, dan komponen 3, 0,812 yang besar dari 0,5. Karena semua komponen besar dari 0,5, maka ketiga faktor yang terbentuk itu dapat dikatakan tepat dalam merangkum ketujuh variabel yang ada.